kembali lagi di Dokter Ros. Untuk informasi kesehatan selanjutnya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa yang di rumah yang sudah masuk lewat email maupun Twitter ya. Yang pertama ini kita akan membacakan pertanyaan dari Dokter Ria membacakan, saya menjawab. Baik, dari Mila Yulia. Dokter, apakah benar penularan HIV/AIDS bisa melalui karang gigi atau gigi berlubang dan juga lidah yang kotor? Yang kita ketahui bahwa penularan hanya dari ASI, pemakaian jarum suntik yang bersamaan, transfusi darah, dan lain-lain. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, tapi kalau misalnya gini, ada nih individu A punya karang gigi atau infeksi berlubang pada gigi, dia tidak ada kontak fisik dengan penderita HIV maupun AIDS, itu tentunya tidak bisa menularkan. Tapi apabila dia ada infeksi di mulut, ya karena pada prinsipnya adalah virus HIV itu terdapat di beberapa cairan tubuh, cairan darah, cairan sperma, cairan apa lagi? Cairan vagina, kemudian cairan ASI, ya. Jadi cairan tubuh wanita, cairan tubuh pria, dan termasuk itu adalah darah. Dan tentunya di dalam rongga mulut apabila ada infeksi, ada saja kemungkinan pembuluh darah yang pecah walaupun kecil. Bisa saja pembuluh darah terbuka nih ya. Iya. Jadi apabila dia kontak dengan penderita HIV atau AIDS, risiko penularan itu bisa saja terjadi. Nah, Ya, kita lanjut dari Tata Rosdiana. Dokter Resa, umur saya 15 tahun tapi menstruasi saya itu kadang tidak jelas. Kemarin baru menstruasi 3 hari, terus berhenti. Kadang hanya sedikit lalu berhenti lagi. Apakah ini tanda penyakit, Dok? Dan apa yang harus saya lakukan agar bisa memperlancar menstruasi saya? Terima kasih, Dokter Re. iya, ini seperti sudah sering sekali ya dibahas di Dokter Iya. Indonesia ya. Perihal menstruasi yang tidak teratur. Sebenarnya harus diperhatikan dulu apakah tidak teraturnya itu benar-benar tidak teratur dalam arti siklusnya tidak selalu sama. Tapi kalau memang jarak siklusnya itu memang hanya 3 hari, tentu ada sesuatu yang terjadi di sana. Iya. Apakah itu ada gangguan hormon ataupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya seperti kista, tumor, atau endometriosis Iya. dan lain sebagainya. Jadi penanganan yang tepat tentu adalah harus memeriksakan dulu ke dokter. Memeriksakan dulu ke dokter obgyn ya untuk diketahui penyebab pastinya itu apa, baru Ya. bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Dan kita juga butuh beberapa data dari Tata ini ya tentang pertama berat badan, karena cukup banyak sekarang gadis remaja dengan kondisi Berat badan obesitas. berlebihan. Dan ini biasanya penyebab terbanyak gangguan siklus menstruasi Anda. Betul. Ya. Lifestyle itu juga penting. Dan biasanya hari pertama sejak dia mendapatkan menstruasi sampai 2 atau 3 tahun kemudian itu siklus menstruasi masih nggak teratur. Dan di sini kan info dari 15 Tata tahun. belum terima ya. Belum Pertama terima. kali mens usia Pertama kali berapa belum ya? berapa. Tapi dia Gitu. saat ini masih muda juga ya, masih Iya. 15 tahun. Jadi Tata kalau khawatir saya anjurkan, ya kita berdua anjurkan Tata untuk ngajak mama atau tante atau kakaknya untuk periksa ke dokter Dokter. obgyn atau dokter kandungan. Iya. Ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari @mayangsari 98. Emang nyuci wajah pakai odol bagus untuk wajah, menghilangkan kotoran? Banyak yang bilang, mitos atau fakta, Dokter Rian? Mitos atau fakta? Pernah coba? Nggak berhasil? Saya belum malah pernah coba? baru dengar tuh. Hah? Kalau sabun wajah Anda sudah habis, Anda masih punya sabun mandi, ya minimal sabun mandi. Iya, meskipun pH-nya beda tuh ya, kalau Iya. sabun mandi dan sabun wajah. Iya, tapi kalau pilihannya adalah menggunakan odol, tentunya kandungan itu ada sodium laurylnya, SLS-nya di dalam si odol ini itu hampir sama bahan yang digunakan kayak pencuci-pencuci lainnya, dan ini sangat mudah sekali menimbulkan iritasi pada kulit, apalagi kalau kulit Mayangsari ini adalah jenis kulit sensitif. Itu dia. Tidak bijak dan tidak tepat ya. Makanya, malah ada beberapa orang nih yang biasanya sikat giginya itu setelah dari cuci wajah. Nah Iya. itu malah kadang-kadang kok Nempel. suka ada yang kering di sekitar kulit, di sekitar bibir, kemudian di Iya. dagu juga ada muncul jerawat. Nah sekarang kalau misalnya dibalik, sikat gigi dulu, baru setelah itu cuci wajah biasanya hilang tuh. Iya, itu keluhan tipsnya seperti itu. ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari @farli, Dok menanya umur saya 15 tahun, muka saya berminyak, terus saya memakai masker bengkoang. Amankah untuk umur 15 tahun sudah memakai masker?
Gimana ini dokter Rey? Iya, memang kalau masker bengkoang merupakan salah satu masker pilihan yang paling alami, yang paling mudah ditemukan dan juga cukup efektif untuk mencerahkan wajah. Iya. Jadi tidak masalah menurut saya selama itu dibuat sendiri. Jadi bukan yang dijual di pasaran tanpa kita ketahui pabriknya Campuran secara lainnya ya? pasti, iya, dan apakah ada zat-zat berbahaya di dalamnya. Jadi lebih baik untuk usia remaja buatlah masker sendiri. Kan dokter Indonesia sering tuh memberikan tips masker untuk dibuat sendiri. Nah itu sebaiknya boleh dipraktekkan di rumah tuh, bahan-bahan yang bisa kita temukan sendiri di rumah. Baik, itu beberapa jawaban untuk 4 penanya tadi. Nah, untuk yang lagi nonton nih, ayo mungkin Anda baru saja memeriksa status kesehatan Anda seperti kolesterol. Dokter Risa kapan terakhir periksanya? Kalau saya rutin setiap minggu. Setiap minggu karena punya alatnya. Itu dia, saya mau membawa alatnya nih ke sini. Oh Karena ya? saya mau menunjukkan bagaimana sih kalau kita membaca proses dari alat tersebut. Iya, nah untuk pemirsa yang mungkin aja baru beberapa hari atau beberapa minggu periksa tes kolesterol, Anda bisa ngambil ya hasil tesnya, nanti kita akan bacakan sesaat lagi di Dokter Rose. Masih bingung dengan hasil tes kolesterol yang baru Anda terima? Dr. Yan dan Dr. Reisha akan menjelaskannya untuk Anda sesaat lagi. Di bawah 120 itu udah harus waspada. Lifestyle harus segera dirubah.